Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang dengan NIM 1806640. Di sini saya akan meresume tentang teknik pembentukan logam yaitu extrusion. Saya ya, sudah ada ya teman-teman. Extrusion. Apa itu extrusion? Ya, ekstrusi adalah sebuah proses logam dengan cara menekan bahan logam pada sebuah rongga sehingga menghasilkan bentuk panjang dengan penampang sesuai dengan cetakan. Selanjutnya ada tipe-tipe ekstrusi. Tipe-tipe ekstrusi dibedakan yang pertama berdasarkan cara kerjanya, yang kedua berdasarkan temperaturnya. Ya, berdasarkan cara kerjanya, yang pertama ada direct extrusion. Direct extrusion atau bisa juga disebut forward extrusion merupakan proses ekstrusi dengan cara menekan bahan logam pada wadah menggunakan ram hingga mengalir pada sebuah cetakan di ujung wadah. Seperti terlihat pada gambar, saat ram sudah mendekati ujung wadah, ada materi yang tersisa yang disebut dengan batt. Masalah yang timbul pada ekstrusi langsung adalah besarnya gesekan antara permukaan wadah kerja dengan dinding wadah saat proses kompresi berlangsung. Pada ekstrusi panas, masalah ini diperparah karena timbulnya lapisan oksida pada permukaan billet. Lapisan ini dapat menghasilkan benda kerja yang cacat. Untuk mengatasi maka digunakan sebuah dummy block antara ram dengan benda kerja. Ini dummy block, ini ram, billet, silinder, cetakan, dan inilah terjadi ekstrusi. Selanjutnya, indirect extrusion, atau yang juga bisa disebut dengan backward extrusi, merupakan kebalikan dari forward extrusi, yaitu sebuah proses ekstrusi dengan memasangkan cetakan pada ram sehingga benda keluar melalui lubang keluar pada arah yang berlawanan dengan ram. Seperti lihat pada gambar, ya ini berlawanan dengan forward extrusion. Berdasarkan temperatur, ada 3 macam. Yang pertama ada hot extrusion. Hot extrusion atau ekstrusi panas dilakukan dengan melakukan pemanasan pada benda kerja hingga mencapai titik temperatur rekristalisasi. Proses pemanasan disebut dengan meningkatkan kekuatan benda. Selain itu juga gaya yang dibutuhkan RAM lebih kecil dan meningkatkan kecepatan RAM. Yang kedua dan yang ketiga ada cold extrusi dan warm extrusi. Ekstrusi panas dan ekstrusi hangat biasanya digunakan untuk bagian-bagian terpisah. Keuntungan dari ekstrusi dingin adalah meningkatkan kekuatan karena pengerasan regangan. Toleransi yang baik, permukaan akhir yang lebih baik, tidak ada lapisan oksida, dan tingkat produksi yang tinggi. Selanjutnya ada cetakan ekstrusi dan press. Hal yang sangat berpengaruh pada ekstrusi adalah sudut cetakannya, atau yang disebut dengan dice angle, dan bentuk cetakan atau lubang keluaran. Untuk sudut yang rendah, dengan ukuran cetakan yang besar akan mengakibatkan gesek-gesekan pada bahan yang billet. Karena gesekan tinggi, maka akan mengakibatkan gaya tekan yang lebih besar pada penekan. Sudut yang optimum dipengaruhi beberapa faktor. Contohnya bahan kerja yang digunakan, suhu billet yang akan dibentuk, dan pelumasan pada dalam kontainer. Bentuknya yang seperti itu sulit untuk menentukan pekerjaan ekstrusi. Tekanan ekstrusi bisa berbentuk horizontal dan juga bisa vertikal, tergantung pada sumber orientasi. Jenis horizontal biasanya sering dipakai, pengepres ekstrusi biasanya digerakkan secara hidrolik. Selanjutnya ada order ekstrusi proses. Yang pertama ada impact extrusion, yang kedua ada hydrostatic extrusion. Untuk impact extrusion, seperti terlihat pada gambar, atau impact extrusion atau bahasa lainnya adalah ekstrusi tumbukan,
adalah eksekusi yang dilakukan pada kecepatan yang lebih tinggi dan langkah yang lebih kecil. Dibandingkan dengan eksekusi pada umumnya, biasanya dipakai untuk membuat komponen tunggal. Tumbuhan Tumbukan pada jenis eksekusi ini dapat dilakukan sebagai forward execution, backward execution, atau kombinasi dari keduanya. Dengan karakteristiknya yang menggunakan tumbukan kecepatan tinggi, kemungkinan proses ini sangat berguna untuk mengurangi kerugian yang besar dan tingkat produksinya yang tinggi, sehingga sering digunakan untuk proses komersial yang penting. Selanjutnya ada hydrostatic extrusion. Seperti terlihat pada gambar, eh, hidrostatik ini menggunakan fluida yang cair. Tekanan hidrostatis dapat meningkatkan keelastisan material. Dengan demikian, proses ini dapat digunakan untuk logam yang terlalu rapuh untuk menggunakan operasi ekstrusi konvensional. Logam elastis juga bisa menggunakan ekstrusi jenis ini dan mengurangi rasio yang mungkin terjadi pada bahan ini. Kekurangan proses ini adalah memerlukan persiapan pada logam pada benda kerja. Benda harus di-tap dan pada salah satu ujungnya yang mengarah langsung pada lubang keluar. Lalu pada lubang keluar harus disegel supaya tidak ada fluida yang bocor. Selanjutnya ada cacat pada produksi. Cacat pada produksi ada 3, yaitu center burst, piping, dan surface cracking. Center burst, cacat ini terjadi karena adanya retakan pada tegangan tarik sepanjang garis pusat benang kerja pada proses ekstrusi. Cat ini sulit terdeteksi karena terdapat di dalam hasil benang kerja. Selanjutnya ada piping. Cacat ini karena ekstrusi langsung, sebutan lainnya adalah tail pipe dan fish tailing, karena berbentuk seperti ekor ikan yang terbalik. Selanjutnya ada surface cracking. Cacat ini terjadi karena benda kerja mengalami panas mengakibatkan benda mengalami retakan pada permukaannya. Biasanya terjadi karena kecepatan ekstrusi terlalu tinggi sehingga terjadi regangan dan panas yang tinggi. Beberapa faktor lain yaitu gesekan yang tinggi dan pendingin benda kerja saat kondisi panas. Mungkin sekian dari resume kali ini pada bab extrusion. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. So stay healthy and keep at home.